Pasti menang, kata Yao Zhu dengan percaya diri. Bagaimana kamu melihatnya? Lu Chen bertanya balik. Tuan kota telah memanggil banyak prajurit dari gua iblis lainnya, termasuk mereka yang berada di alam geng surgawi. Pertempuran ini dapat mengalahkan umat manusia, dan tidak ada keraguan bahwa kita akan menang, kata orang-orang Yao Zhu. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, tidak heran Master Sekte Zuo berkata bahwa gua iblis kali ini sangat kuat, dan ternyata penguasa kota iblis telah memanggil anak buahnya. Anggota klan monster itu adalah orang yang suka mengobrol, dan dia tidak bisa berhenti berbicara. Dia bahkan memberitahu Lu Chen berapa banyak orang kuat di alam Tiangang yang dibawa oleh penguasa kota. Namun, saat mengobrol, Lu Chen membawa topik tersebut ke istana tuan kota. Yao Zhu tidak meragukan motif Lu Chen, tapi dia tidak tahu banyak tentang rumah tuan kota, dan dia tidak memiliki banyak informasi untuk diberikan kepada Lu Chen. Tapi Yao Zhu mengatakan situasi khusus, ada tempat di rumah tuan kota yang dijaga sangat ketat, yaitu loteng di sebelah kanan, dalam jarak 10 kaki, tidak diperbolehkan masuk. Lu Chen menyimpan masalah ini di dalam hatinya, mengobrol sebentar dengan orang-orang Yao Zhu, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tentu ada satu hal yang harus dilakukan sebelum kabur. Dengan jarinya di atas pilar batu besar, dia mengetuk pelan. Kekuatan jarinya tidak terlalu berat, hanya 20 juta kati. Tampilan pilar batunya bagus, namun bagian tengahnya retak. Nah, untuk sementara pilar batu ini tidak ada masalah, masih terlihat kokoh seperti dulu. Setelah menjadi pilar dan menopang beban seluruh bangunan, tidak butuh waktu lama sampai pilar batu tersebut retak dari dalam keluar, dan ketika saatnya tiba. Hei, menara senjata, kan, saya ingin Anda berubah menjadi menara mayat. Pilar batu besar itu dipindahkan perlahan dan memakan waktu. Saat memindahkannya, monster itu tiba-tiba menyadari bahwa Lu Chen telah menghilang. Kemana orang ini pergi? Ada penjaga di mana-mana di istana tuan kota, dan kecelakaan akan terjadi jika kamu berlarian. Yao Zhu merasa ada yang salah dengan Lu Chen, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Sebenarnya banyak hal yang salah pada diri Lu Chen, seperti menutupi wajahnya dengan kerudung agar orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Terlebih lagi, meskipun Lu Chen menggunakan pil Yin Qi untuk memblokir auranya, dia tidak memiliki aura monster yang berasal dari klan monster dan lahir di dalam dirinya. Lu Chen bercampur di antara sekelompok monster, dikelilingi oleh aura monster, jadi tidak mudah untuk ditemukan. Jika anggota klan monster ini lebih waspada dan bijaksana, dia akan menemukan bahwa Lu Chen tidak memiliki aura monster pada dirinya. Cacat terbesar Lu Chen tidak diungkapkan oleh anggota klan monster, tetapi dilihat oleh seorang penjaga. Dalam perjalanan ke loteng, Lu Chen berbelok di tikungan dan tiba-tiba bertemu dengan seorang penjaga. Alam Fuwei tidak tinggi, hanya alam Yuan dan tingkat ketiga, tetapi dia sangat waspada, dan segera menemukan kekurangan pada tubuh Lu Chen. Kamu tidak memiliki roh jahat di tubuhmu, dan kamu masih menutupi wajahmu. Siapa kamu? Penjaga rumah itu sangat bingung, dan membuka tangannya yang besar, mencoba merobek saku Lu Chen. Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, Yan yang mengarahkan tangannya, memukul Fuwei secara tiba-tiba, dan menunjuk ke dahi Zhong Fuwei. Klik, terdengar suara teredam dari kepala penjaga itu. Kepala penjaga rumah itu hancur oleh kekuatan jari, dan dia langsung mati, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Benar saja, tidak semua monster begitu ceroboh. Jika kamu memiliki sedikit wawasan, kamu akan menemukan bahwa aku tidak memiliki energi monster. Lu Chen menyeret tubuh penjaga rumah ke sudut terpencil, berpikir bahwa tidak mungkin terus seperti ini. Bagaimana dia bisa masuk ke loteng yang dilarang keras oleh penjaga tanpa aura iblis? Loteng harus dihilangkan, karena semakin dekat ke loteng maka reaksi inti Vena semakin besar, dan saluran energi spiritual harus berada di dalam. Bagaimana aku bisa mengeluarkan roh jahatku? Lu Chen berpikir keras untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat memikirkan solusi yang baik, jadi dia tidak bisa menahan nafas, itu terlalu sulit. Ras manusia memiliki popularitas, dan ras monster memiliki roh monster. Mereka semua dilahirkan dengan amarah, jadi tidak perlu melakukannya. Gas! Tiba-tiba, Lu Chen bergidik, kuncinya terletak pada kata Qi. Apakah ada hubungan antara Qi iblis ini dan rune sistem Qi? Bisakah Anda menggunakan rune tipe udara untuk mengubah napas? Memasuki lautan memori rune kuno, mengumpulkan beberapa rune Qi, mengutak-atiknya sebentar, dan akhirnya menemukan jalannya.
Lu Chen menggunakan 9 rune kuno untuk menyusun rantai rune udara dengan makna mendalam dari roh jahat. Memberkati dirinya dengan rantai ki rune ini, popularitas unik umat manusia menghilang. Yang terjadi malah energi iblis yang melonjak keluar dari tubuhnya. Baiklah, sekarang kamu memiliki aura iblis, kamu tidak bisa sepenuhnya berpura-pura menjadi klan iblis. Dia tidak memiliki 3 ciri Yaosu, mata ungu, telinga lancip, dan kulit abu-abu. Mengenakan tudung agar tidak ada yang bisa melihat wajahmu. Bahkan jika kamu memikirkannya, kamu tahu itu tidak mungkin. Penjaga di loteng bukanlah orang bodoh. Dia tidak tahu siapa kamu, jadi dia boleh mengizinkanmu masuk. Bagaimana penampilan ras manusia dapat diubah menjadi ras iblis? Lu Chen masih memusatkan pikirannya pada rune kuno, bahkan nafas bisa diubah, dan penampilan juga bisa diubah. Perubahan wujud berhubungan dengan tubuh fisik, bukan pada 5 elemen, melainkan pada 6 alam. Dunia manusia, dunia binatang, dunia iblis, dunia bawah, dunia iblis, dan dunia dewa secara kolektif disebut 6 dunia. Lu Chen memasuki lautan luas memori rune kuno, menyaring semua rune dari 6 alam, dan kemudian menghapus rune dari 5 alam manusia, binatang, dunia bawah, iblis, dan dewa, meninggalkan banyak rune iblis dunia. Lu Chen membutuhkan lebih banyak waktu untuk memilih 6 rune dunia iblis dan menguraikan serangkaian rantai rune dunia iblis dengan keindahan yang luar biasa. Dengan berkah dari rune Chain of the Demon Realm, Lu Chen merasakan beberapa perubahan di sekujur tubuhnya, kulitnya berubah dari kuning menjadi abu-abu, telinganya menjadi tajam, dan matanya berubah menjadi ungu. Dia mengeluarkan cermin perunggu dan melihat wajahnya, sungguh tidak sedap dipandang dan mengerikan. Akhirnya, menjadi iblis. Kumpulan rune kuno ini sangat kuat. Ini mencakup segalanya dan memiliki berbagai kegunaan. Ini benar-benar metode yang harus dimiliki untuk pembunuhan, pembakaran, dan perampokan rumah. Lu Chen mengganti baju besi penjaga, menyembunyikan tubuh penjaga, dan kemudian berjalan menuju loteng. Loteng hanya memiliki 3 lantai, dan merupakan lantai terpendek di antara semua bangunan di rumah tuan kota. Ini adalah loteng sederhana ini, tetapi ada sebanyak 10 penjaga, yang masing-masing memiliki level yang sangat tinggi, dan pemimpin penjaga sebenarnya adalah orang kuat dari alam Yuan dan tingkat ke-7. Berhenti, penjaga utama melangkah maju, memandang Lu Chen, dan bertanya, "Kamu sangat asing, apakah kamu penjaga baru?" "Benar, saya baru di sini, dan saya bekerja dengan penguasa kota." Lu Chen telah menyusun kata-kata yang benar, dan menjawab dengan tenang. "Apakah kamu bercanda? Pendatang baru bisa mengikuti penguasa kota." Penjaga utama tampak curiga dan menjadi waspada. "Saya bukan dari gua iblis ini. Tuan kota membayar mahal dan mengundang saya ke sini." Ketika Lu Chen sedang memindahkan pilar batu, dia mengetahui dari anggota klan monster bahwa penguasa kota dari kota monster telah pergi ke gua monster lain untuk mengumpulkan orang-orang kuat, jadi dia mengada-ada. Penguasa kota dari kota iblis pergi ke gua iblis lain untuk menarik orang, dan penjaga yang bertanggung jawab harus mempercayainya. Hanya mereka yang kuat di alam Tiangang yang memenuhi syarat untuk mengikuti penguasa kota, jadi apa wilayahmu? Penjaga utama memandang ke arah dantian Lu Chen, mencoba melihat menembus alam Lu Chen, tetapi hanya melihat kekacauan, dan tidak bisa menahan cemberut. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Lu Chen mengangkat kepalanya, berpura-pura menjadi sombong, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Di medan perang, monster kuat di alam Tiangang pada dasarnya memiliki wajah lelaki tua ini. Lu Chen hanya mengikuti contoh dan menyalinnya. Benar saja, ekspresi pemukulan ini menenangkan penjaga, dan penjaga itu benar-benar mengira dia benar-benar monster yang kuat. Mungkin para penjaga sudah terbiasa melihat wajah orang-orang kuat itu, dan mereka semua pantas dipukuli seperti ini. "Tuanku, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Baoge." Nada suara penjaga utama melunak saat itu juga, dan senyuman muncul di wajahnya. "Saya diperintahkan oleh penguasa kota untuk datang ke sini untuk memeriksa status pembuluh darah roh. Ini adalah peristiwa besar yang berkaitan erat dengan gua iblis kita, jadi tidak boleh ada yang ceroboh." Kata-kata Lu Chen kuat dan bertenaga, dan penampilan aktingnya berada pada level tinggi, menembus hingga ke dalam hutan. Perintah penguasa kota itu tidak masuk akal. Karena mengetahui saluran energi spiritual ada di loteng, tentu saja ia mengangkat saluran energi spiritual tersebut untuk berbicara guna meningkatkan kredibilitas. Bagaimanapun, para penjaga ini seharusnya tahu apa yang ada di loteng,
jadi langsung saja. Benar saja, setelah mengeluarkan pembuluh darah roh, para penjaga yang bertanggung jawab segera mempercayai omong kosong Lu Chen. Ya, vena roh terlalu penting, itu adalah pilar seluruh kota iblis. Jika ada masalah dengan urat energi spiritual seluruh gua iblis akan melemah, yang secara langsung akan mempengaruhi perkembangan klan iblis. Jika auranya tidak mencukupi dan klan monster sulit untuk mengolahnya, mereka akan keluar dari gua monster ini. Pada saat itu, kota iblis akan kosong dan menjadi kota hantu, dan gua iblis ini akan ditinggalkan. Tuanku, silakan masuk. Meskipun Lu Chen memiliki banyak keraguan, dan tidak ada tanda atau tanda dari penguasa kota, penjaga yang bertanggung jawab membiarkan Lu Chen pergi setelah beberapa pertimbangan. Alasannya juga sangat sederhana, karena penguasa kota sering mengirim orang untuk memeriksa pembuluh darah roh, dan seringkali tidak memiliki token atau token. Wajar jika penjaga rumah muda di depannya datang dengan tangan kosong. Dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat tinggi, Lu Chen melangkah maju dan berjalan ke dalam apa yang disebut rumah harta karun ini. Sejujurnya, Lu Chen sudah siap sejak lama. Jika dia tidak bisa menipu para penjaga, dia akan membuka langkah ringan. Saya yakin penjaga di sini tidak akan bisa mengejarnya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau dia begitu bahagia hingga mengalahkan penjaga dengan mengarang omong kosong. Tuanku, ini pertama kalinya Anda mengunjungi Baoge, izinkan saya menunjukkan jalannya. Penjaga utama tersenyum dan menunjukkan keramahan yang luar biasa. Itu merepotkan. Lu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia hanya mengangguk dan melakukan pertunjukan. Tuanku, Anda kembali dari tuan kota, bagaimana perang? Di sana, penjaga utama bertanya sambil tersenyum sambil berjalan. Secara keseluruhan, ini menguntungkan kami dan kemenangan ada di tangan kami. Lu Chen berkata dengan santai. Kali ini dalam pertempuran melawan umat manusia, semua elit di kota kita akan dikirim, dan yang kuat tidak akan dipertahankan. Jika kita tidak bisa menang, itu tidak masuk akal. Penjaga terkemuka itu tertawa, sangat senang. Penjaga utama membawa Lu Chen ke kanan, dan ketika dia memasuki ruangan terakhir, dia melihat dua penjaga di ruangan itu, dan ada pintu besi menghadap ke bawah di tanah. Penjaga utama memerintahkan bawahannya untuk membuka gerbang besi, memperlihatkan tangga batu berkelok-kelok menuju ke kedalaman tanah. Tuanku, pembuluh darah roh ada tepat di bawah. Penjaga utama berkata sambil berjalan menuju tangga, tetapi dihentikan oleh Lu Chen, saya bisa turun sendiri. Setiap kali penguasa kota mengirim seseorang ke sini, kami ditemani oleh seseorang. Ini aturannya. Penjaga terkemuka itu sedikit malu. Saya datang ke sini kali ini, selain memeriksa pembuluh darah roh, saya juga perlu meletakkan sesuatu di bawahnya, jadi tidak nyaman bagi siapapun untuk berada di dekatnya. Lu Chen melirik kepala penjaga dan berkata, mengenai apa itu, jangan tanya, ini rahasia. Lagi pula, tanpa menunggu reaksi pihak lain, Lu Chen langsung menuruni tangga batu, meninggalkan pihak lain yang menatap kosong. Setelah berputar ke bawah 100 kaki, dia akhirnya mencapai tanah, dan terus berjalan di sepanjang lorong, energi spiritual menjadi semakin kuat semakin jauh dia berjalan. Setelah berjalan lama, saya melihat sebuah gua besar, dan lebih banyak aura keluar dari gua. Gua itu bersinar dan mempesona. Begitu Lu Chen masuk, dia hampir dibutakan oleh cahaya yang kuat. Aku akan pergi. Ada cahaya yang begitu kuat di gua iblis, itu benar-benar membuka mata. Lu Chen dengan cepat berbalik dan berdiri di pintu masuk gua dengan punggung menghadap cahaya, menggosok matanya yang sakit, dan butuh waktu lama baginya untuk memulihkan penglihatannya. Untungnya, Lu Chen berada pada tahap setengah langkah Yuandan, dan memiliki ketahanan yang relatif tinggi terhadap cahaya kuat. Jika panggungnya lebih rendah, matanya akan langsung silau oleh cahaya. Cahaya kuat semacam ini tidak memiliki alam di atas alam Yuandan tingkat kelima, dan tidak ada kemampuan untuk melihatnya secara langsung. Jika Anda tidak bisa melihat secara langsung, Anda tidak bisa masuk ke dalam lubang. Bagaimana ini bisa berhasil? Lu Chen membuka memori rune kuno dan menemukan beberapa rune sistem cahaya. Dengan hanya 4 rune, dia mengejas rangkaian rantai rune sistem cahaya dengan arti cahaya lemah, dan memberkatinya di matanya. Dalam sekejap, mata menjadi gelap, dan sensitivitas mata terhadap cahaya berkurang setengahnya. Lu Chen berbalik perlahan, melihat langsung ke cahaya di dalam gua, dan menemukan bahwa cahaya itu tidak begitu menyilaukan, dan dia akhirnya bisa masuk ke dalam gua. Gua ini terbuat dari zirkon hitam keras,
dan hampir tidak mungkin ditembus dari dalam tanah. Anda bahkan tidak bisa masuk, apalagi menggali. Di dinding seluruh gua, ada kumbang seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di perutnya, dan cahaya kuat dipancarkan oleh kumbang ini. Kumbang ini, Lu Chen mengambil seekor kumbang dan mengamatinya dengan cermat, dan menemukan bahwa itu adalah cacing matahari yang telah punah. Cacing matahari hidup di tanah pada zaman dahulu dan memakan zirkon hitam yang dapat memancarkan cahaya menyilaukan. Namun dengan berakhirnya perang kuno, makhluk semacam ini menghilang. Saya tidak menyangka gua monster bawah tanah akan bertahan. Lu Chen memikirkan langit di luar gua iblis, tempat kumbang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Berkumpul untuk membuat seluruh gua iblis menjadi terang, itu pasti hasil karya cacing matahari jenis ini. Sungguh mengejutkan bahwa ada begitu banyak cacing matahari yang menghilang di tanah di gua iblis. Tiba-tiba, Lu Chen menemukan ada beberapa benda kecil bercampur dalam cahaya kuat dari cacing matahari, seperti gugusan cahaya kecil. Lu Chen berkonsentrasi untuk melihatnya, dan menemukan bahwa titik-titik itu bukanlah kumpulan cahaya kecil, melainkan tanda kecil. Jika Lu Chen tidak memahami rune, dan tidak dapat memahami arti mendalam dari rune, dia hanya dapat melihat bola cahaya kecil, dan dia pasti tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah rune kecil. Ini, sebuah rune dari sistem cahaya. Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Di antara ingatan rune yang dimilikinya, sistem 5 elemen memiliki rune paling banyak, dan sistem lainnya memiliki rune yang relatif sedikit. Terutama rune tipe ringan, rune khusus seperti itu sangat langka, dan bahkan satu set rantai rune tipe ringan yang dapat memberkati pisau Xiaoguang tidak dapat dirakit. Bisa dibayangkan betapa langkanya rune tipe ringan. Sekarang, cahaya yang disinai oleh cacing matahari sebenarnya memiliki begitu banyak rune pada sistem cahayanya. Jika dia tidak bahagia, dia akan menjadi hantu. Lu Chen mengulurkan tangannya, menembus cahaya kuat yang dipancarkan oleh cacing matahari, dan meraih rune di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, rune cahaya itu melebur ke dalam tubuh Lu Chen di sepanjang telapak tangannya, dan memasuki lautan kenangan rune. Saat berikutnya, cahaya cacing matahari meredup. Saat Lu Chen terus meraih rune itu, cahaya cacing matahari terus meredup. Pada akhirnya, rune dalam cahaya tertangkap, cahaya cacing matahari menghilang, dan kemudian cacing matahari mati. Namun, Lu Chen memiliki lusinan rune sistem cahaya lagi, dan salah satunya hilang sepanjang waktu. Sekarang dia akhirnya menemukannya, dia bisa mengumpulkan satu set rantai rune sistem cahaya. Lu Chen menemukan 9 rune sistem cahaya dengan makna mendalam yang berbeda, membentuk rantai rune sistem cahaya dengan makna mendalam yang mulia, dan kemudian menaruhnya di pedang Xiaoguang. Dalam waktu singkat, pedang Xiaoguang mekar penuh dan bersinar, dan akhirnya menerima berkah dari rantai rune. Dengan berkah dari rantai rune tingkat ringan, pisau Xiaoguang mengalami peningkatan kekuatan. Sama seperti rantai rune sistem Qi yang diberkati di jari, itu akan meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan tempur, dan akan meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan tempur. Petir gaya kedua, teknik pedang tingkat atas di permukaan tanah, akhirnya dapat digunakan. Dengan satu pukulan Thunder Ping Yue, dia dapat menyapu bersih kekuatan 45 juta kati, yang setara dengan kekuatan jari-jari Yanyang. Dengan satu pukulan guntur dan guntur, ia dapat menghasilkan kekuatan 48 juta kati, yang setara dengan kekuatan satu jari dengan kekuatan penuh. Terlebih lagi, skill pertarungan senjata dapat membelah esensi pelindung tubuh lawan, yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan tangan kosong. Setidaknya potong langit. Pisau Xiaoguang dengan berkah rantai rune secara alami dapat meningkatkan kekuatan Zantian ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Chen membuat beberapa perhitungan. Kekuatan dasar saat ini adalah 5 juta. Dengan bertambahnya pembuluh darah naga ganda, kekuatannya sendiri telah mencapai 15 juta. Menebas langit adalah keterampilan tempur tingkat tinggi dari peringkat surga, dan tingkat pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada keterampilan tempur peringkat teratas di peringkat bumi. Berapa harganya? Lu Chen juga tidak tahu, wilayahnya masih rendah, dan dia tidak bisa mengalami peningkatan yang tepat di atas peringkat surgawi. Namun, Lu Chen memperkirakan bahwa peningkatan keterampilan tempur peringkat langit tingkat atas mungkin beberapa kali lipat dari peningkatan peringkat bumi peringkat atas. Sekarang pedang Xiaoguang juga meningkat, kekuatan Zantian benar-benar menakutkan. Begitu Zantian keluar, diperkirakan pembangkit tenaga listrik Yuan dan Realem tingkat keempat juga akan mati.
Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia menangkap lusinan cacing matahari, dan melemparkannya ke dalam chaos bed bersama dengan beberapa potong zirkon hitam. Manik-manik kekacauan juga harus cerah. Dengan tambahan puluhan cacing matahari, Chaos Orb segera menyapu kegelapan dan dipenuhi cahaya. Xiaoyu terbangun dari tidur nyenyaknya dan menemukan lusinan cacing bercahaya. Dia sangat senang dan terus mengejar cacing matahari untuk bermain. Setelah menyelesaikan panen yang tidak terduga, Lu Chen berbalik dan melihat ke sudut gua. Ada gas putih berbentuk bulat dan panjang dengan panjang 40 kaki dan diameter 7 kaki. Bentuknya seperti cacing putih besar. Itu adalah energi spiritual, detak. Pembuluh darah roh perlahan merayap, mencoba menembus tanah, tetapi tidak bisa, sekelilingnya penuh dengan zirkon hitam. Apalagi di dalam gua terlalu banyak cacing matahari, dan cahayanya sangat kuat sehingga hanya bisa menyusut di pojok, tidak berani berlarian. Ini masih merupakan urat aura kecil, tapi lebih besar dari yang sebelumnya, dan auranya jauh lebih banyak. Lu Chen berjalan mendekat, hanya untuk menemukan bahwa di atas pembuluh darah roh, ada banyak lubang ventilasi setebal lengan, yang menembus langsung ke tanah. Energi spiritual yang dipancarkan oleh urat energi spiritual menyebar ke kota iblis dan bahkan seluruh gua iblis melalui lubang ventilasi. Singkirkan energi spiritualnya, dan lihat apakah masih ada energi spiritual di gua iblis. Lu Chen tertawa keras, mengulurkan tangannya yang besar, dan mengambil aliran energi spiritual kecil ini ke dalam Chaos Orb. Dengan peningkatan ranah Lu Chen, ruang Chaos Orb juga bertambah, dan telah mencapai radius 100 kaki. Ini lebih dari cukup untuk menyambungkan aliran energi spiritual yang kecil. Setelah Vena roh ini ditangkap ke dalam Chaos Orb, ia segera menyusut ke samping, tidak berani bergerak. Namun, inti Vena yang telah membuka kebijaksanaannya bergegas menuju Vena energi spiritual seperti serigala lapar, dan segera bergabung ke dalam Vena energi spiritual. Tidak lama kemudian, inti Vena mengirimkan beberapa informasi melalui jiwa Lu Chen. Inti Vena memberitahu Lu Chen bahwa ia telah melahap inti Vena dari Vena energi spiritual ini dan sepenuhnya menempati Vena energi spiritual ini, tetapi ia memerlukan nutrisi dari energi spiritual. Saya berharap ketika Lu Chen menarik urat energi spiritual, dia tidak akan mengambil cuti dan meninggalkannya untuk sementara waktu. Sedikit kelonggaran. Baiklah, aku akan memberimu 1/10. Lu Chen langsung setuju. Setelah itu, rasa syukur dan kebahagiaan datang dari inti pembuluh darah. Ada juga waktu untuk turun, jadi tidak bisa berlama-lama, kalau tidak penjaga akan curiga. Namun, sebelum pergi, Lu Chen masih meninggalkan sesuatu di dalam gua. Berjalan menyusuri tangga batu, dia keluar dari tanah, dan penjaga di atas masih menunggunya. Tuanku, bagaimana kabarnya? Penjaga terkemuka bergegas maju untuk bertanya. Tidak ada masalah dengan denyut nadi roh. Saya telah meletakkan barang-barang saya. Saya akan keluar kota sekarang untuk melapor kepada penguasa kota. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengabaikan para penjaga dan berjalan keluar kamar dan loteng. Penjaga utama tidak pergi, tetapi mondar-mandir di sekitar ruangan, selalu merasa ada yang tidak beres, tapi tidak tahu apa itu. Hei, kenapa auranya jauh lebih sedikit? Tidak butuh waktu lama bagi pemimpin pengawal untuk menemukan masalah ini. Tuanku, apakah ada yang salah dengan denyut nadi? Tuanku, dengan aura yang lebih sedikit, kami tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Dua penjaga lainnya juga berkata dengan cepat. Ayo, turun dan melihat. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak yang tidak beres. Di luar tanggung jawabnya sendiri, penjaga yang bertanggung jawab tidak punya pilihan selain gigit jari dan menggiring kedua bawahannya ke tanah. Ketika saya memasuki gua, saya melihat saluran kinaga yang patuh telah hilang. Para penjaga sangat terkejut sehingga satu Buddha keluar dari tubuhnya, dan dua lainnya naik ke surga. Ini, bagaimana melakukan ini? Penjaga terkemuka panik. Tuanku, ada kata-kata di sini. Seorang penjaga berteriak. Para penjaga yang dipimpin dengan cepat berjalan mendekat, dan melihat sederet karakter besar terukir di dinding gua. Lu Chen datang ke sini untuk berkunjung. Lu Chen, penjaga di kepala bergidik, dan kemudian meraung, itu pasti anak itu tadi. Dia bilang dia ingin menyimpan sesuatu di sini, tapi dia benar-benar meninggalkan sebaris kata. Dia pasti telah mengambil pembuluh darah roh. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang penjaga. Cepat, naik dan beritahu yang lain untuk menangkap Lu Chen.
kata penjaga terkemuka sambil berbalik dan berlari dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Lu Chen sedang berjalan menuju bagian luar mansion, dan saat dia mencapai gerbang, seluruh rumah tuan kota membunyikan alarm gong. Seorang pria bernama Lu Chen berpura-pura menjadi penjaga rumah dan mencuri energi spiritual. Segera tutup seluruh rumah. Jangan biarkan pencuri itu pergi. Suara marah terdengar dan menyebar ke seluruh istana tuan kota. Mendengar hal tersebut, penjaga yang menjaga gerbang segera mendorong pintu gerbang, bersiap untuk menutupnya. Biarkan aku pergi, aku mengetahuinya begitu cepat, para penjaga itu sebenarnya tidak bodoh. Lu Chen menghela nafas dalam-dalam, menggerakkan kakinya, dan langkah ringan terbuka, dan seluruh tubuhnya seperti embusan angin, keluar dari celah antara dua pintu yang setengah tertutup, dan bergegas pergi. Pencurinya sudah pergi. Pencuri itu lari dari rumah tuan kota. Para penjaga di gerbang tertegun sejenak, lalu langsung berteriak. Jangan biarkan Lu Chen pergi. Segera setelah itu, lusinan sosok bergegas keluar dari istana tuan kota dan mengejarnya. Di antara mereka yang mengejar Lu Chen, yang memiliki level tertinggi adalah penjaga yang dipimpin oleh Loteng. Alam Yuan dan tingkat ketujuh. Penjaga ini benar-benar menghancurkan Lu Chen terlepas dari basis budidaya atau kekuatan tempurnya. Namun dalam hal kecepatan, itu tidak lebih cepat dari Yu Guangbu milik Lu Chen. Monster-monster ini telah mengejar dari rumah tuan kota, tidak hanya tidak dapat mengejar Lu Chen, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan Lu Chen, jadi mereka harus meninggikan suara dan memberitahu seluruh kota untuk waspada. Seseorang telah mencuri aura istana tuan kota. Para penjaga di kota akan menutup kota untuk mencegah pencuri melarikan diri dari kota Heihui. Pencuri itu berpura-pura menjadi penjaga rumah tuan kota dan memakai baju besi penjaga rumah. Siapapun yang melihatnya akan segera menghentikannya. Pencurinya bernama Lu Chen, dia masih sangat muda, mohon perhatiannya. Satu demi satu suara terdengar, menyebar ke seluruh kota Heihui. Dalam sekejap, semua klan iblis di kota dimobilisasi. Terlepas dari penjaga kota atau prajurit di kota, mereka semua mencari keberadaan pencuri tersebut. Lu Chen, apakah klan iblis kita memiliki nama seperti itu? Sepertinya ini hanya nama untuk umat manusia. Mungkinkah umat manusia menyelinap masuk? Tidak mungkin. Ada terlalu banyak perbedaan antara manusia dan monster. Manusia tidak memiliki aura monster, mereka hanya memiliki popularitas. Jika mereka menyelinap masuk, mereka tidak akan langsung ditemukan. Ras monster di seluruh kota membicarakannya, bahkan jika beberapa orang mencurigai Lu Chen adalah ras manusia, mereka segera ditolak oleh lebih banyak orang. Gerbang kota telah ditutup, dan kota telah memasang panah energi spiritual yang sangat efektif. Para penjaga naik ke puncak kota untuk mengawasi. Selama seseorang meninggalkan kota, mereka akan segera menembakkan panah untuk mencegatnya. Di kota, tim penjaga berlari, berpatroli kemana-mana, menggali tiga kaki, dan ingin menangkap pencuri Lu Chen. Dan Lu Chen, dia tidak lagi berada di kota, dan dia tidak akan keluar kota, tetapi dia berada di bawah kota, melarikan diri dari bumi. Setelah melarikan diri 100 mil jauhnya dari kota Heihui, Lu Chen bangkit dari tanah dan berlari menuju medan perang. Kota iblis penuh dengan angin dan hujan, kenapa kamu tidak menyelinap pergi dan menunggu mati? Namun, jejak Lu Chen ditemukan oleh penjaga di kota, dan seseorang memimpin tim untuk segera mengejarnya. Di seluruh kota iblis, prajurit dengan basis budidaya yang sedikit lebih tinggi semuanya pergi ke medan perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di seluruh kota iblis adalah orang yang menjadi pemimpin penjaga, dan dialah satu-satunya yang keluar untuk memimpin. Dia benar-benar dikacaukan oleh Lu Chen, bahkan jika energi spiritualnya dicuri, dia bahkan mengukir garis untuk mempermalukan mereka. Dia sangat membenci Lu Chen, dan ingin mencabik-cabik Lu Chen dan mendapatkan kembali energi spiritualnya. Lu Chen juga tahu ada pengejar di belakangnya, jadi dia berlari mati-matian. Keberuntungan Lu Chen sangat bagus, semua monster kuat pergi ke medan perang, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika salah satu tentara yang mengejar adalah ahli alam Yuan dan lapisan ke-8, dia tidak tahan untuk berjalan-jalan. Para penjaga di alam Yuan dan tingkat ke-7 mengejarnya begitu dekat, jika mereka adalah pejuang di alam Yuan dan tingkat 8, mereka pasti sudah mengejarnya sejak lama. Lambat laun, semakin sedikit pengejar di belakang mereka, dan mereka yang bukan level tinggi diusir oleh Lu Chen melalui lusinan jalan. Hanya penjaga di kepala yang mengejarnya semakin dekat,
dari jarak lebih dari 100 mil hingga 70 atau 80 mil. Di Gua Iblis yang luas ini, dua sosok muncul, satu di depan dan satu lagi di belakang, berlari dengan kecepatan sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat sosok di depannya, bagaimana ia berbelok di tikungan, atau bagaimana ia melintasi hutan, ia tidak dapat menghilangkan plester kulit anjing di belakangnya. Beberapa jam kemudian, di medan perang di luar pintu masuk, pertempuran masih berlangsung sengit. Murid Xuantian terbunuh dalam pertempuran, 500.000 orang tewas, lebih dari 100.000 orang tewas, dan 7 atau 8 orang kuat di alam Tiangan jatuh. Di pihak Yaozu, 200.000 orang telah tewas, dan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Tiangan telah hilang. Kerugiannya jauh lebih besar daripada kerugian murid Xuantian. Namun, pasukan Yaozu memiliki banyak prajurit yang bergabung, dan jumlahnya selalu lebih unggul, dan situasi keseluruhan selalu menguntungkan Yaozu. Xuantian Fenzong tidak memiliki anggota baru untuk ditambahkan, dan semakin banyak mereka bertarung, semakin sedikit orang yang ada, dan itu menjadi semakin tidak menguntungkan. Namun, Xuantian Fenzong bersatu dari atas ke bawah, semangat mereka tinggi, mereka akan bertarung sampai mati tanpa mundur, dan mereka bertekad untuk membunuh orang terakhir yang tersisa. Ras manusia kuat, kamu mundur, atau seluruh pasukan akan musnah. Melihat situasi Yaozu menjadi lebih baik dan lebih baik, Yaozu yang kuat yang bertarung dengan Zuo Qing tidak bisa menahan tawa. Pembangkit tenaga klan monster ini adalah penguasa kota monster. Di seluruh medan perang, penguasa kota monster dan Zuo Qing memiliki kekuatan tempur terkuat, dan mereka berimbang. Pembangkit tenaga klan monster, mundur, atau kita akan mati bersama. Tanggapan Zuo Qing juga sangat mendominasi dan tegas. Binasa bersama. Penguasa kota-kota iblis melirik ke bawah dan tersenyum dingin, bala bantuan dari klan iblis kami terus berdatangan, dan kami telah mengeluarkan 500.000, dan tersisa 500.000. Tapi bagaimana dengan Anda? Hanya ada begitu banyak orang, satu mati, satu berkurang, kenapa? Bertarunglah dengan kami. Kalau begitu kami akan membunuh sebanyak yang kamu mau, dan kami akan membunuhmu sampai vitalitasmu terluka parah dan kamu tidak dapat menyerang tanah. Zuo Qing bangga dan tak kenal takut, dengan ekspresi tekad di wajahnya. Apakah ada orang di atasmu? Jika demikian, mereka pasti sudah lama turun untuk menyelamatkan. Apa menurutmu aku bodoh? Penguasa kota iblis mencibir, Xuantian Fenzong no. 108 Anda telah menekan kami terlalu lama, dan hari ini saya ingin Anda merasakan rasa kegagalan. Kamu, bagaimana kamu tahu nomor cabang kita? Ekspresi Zuo Qing berubah. Dia merasa luar biasa. Setiap 100 tahun ketika Gua Iblis dibuka, kedua belah pihak tidak dapat dibedakan, dan segera memulai perang hingga klan iblis gagal. Dalam perang sebelumnya, kedua belah pihak hanya memiliki sedikit komunikasi. Setelah umat manusia menang, Gua Iblis ditutup dan informasinya terputus. Baik ras manusia maupun ras iblis tidak begitu jelas tentang situasi satu sama lain. Umat manusia hanya mengetahui bahwa ada kota ras iblis di Gua Iblis, tetapi mereka tidak mengetahui hal-hal lain. Dan Yaozu hanya tahu bahwa mereka yang menindas mereka di sini adalah murid Xuantianzong, tetapi mereka tidak akan pernah mengetahui detail seperti itu. Yaozu tidak pernah menguasai wilayah tersebut, jadi bagaimana mereka mengetahui situasi di lapangan? Bahkan lebih mustahil untuk mengetahui bahwa cabang Xuantian ini adalah cabang Xuantian Daozongno. 108. Waktu telah berubah. Ada beberapa hal yang kami Yaozu sudah lama ketahui, tapi kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Penguasa kota iblis tertawa, tetapi tidak memberikan jawaban kepada Zuo Qing. Jadi bagaimana jika kamu tahu, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan pertempuran? Zuo Qing mengertakkan gigi dan menyerang dengan sekuat tenaga, terus bertarung sampai mati dengan penguasa kota iblis. Karena itu, sebenarnya Zuo Qing telah mempertimbangkan masalah ini, bukan masalah kecil bagi Yaozu untuk mengetahui informasi di lapangan. Jika pertempuran ini tidak terkalahkan, dia akan melapor ke Sekte Tao Xuantian. Ras monster memiliki saluran untuk memperoleh informasi di lapangan. Mungkin ada pengkhianat dalam umat manusia. Saluran ras monster harus diputus, jika tidak maka akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Umat manusia sudah lemah, dan ras monster telah bangkit sejak saat itu, bunuh mereka semua, serang tanah, dan rebut kembali tanah yang seharusnya menjadi milik kita. Penguasa kota-kota iblis berteriak keras untuk meningkatkan semangat. Bunuh mereka semua dan serang tanah.
5 atau 600 ribu ras monster merespons secara serempak, dan teriakan itu mengguncang seluruh gua monster. Setelah itu, para prajurit Yaozu itu dengan panik menyerang murid-murid Xuantian seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, tanpa takut mati. Murid Xuantian tidak tahan dengan kerumunan Yaozu, dia dipukuli dan mundur, dan dia akan mati. Saat ini, suara marah datang dari jauh. Lu Chen, kamu tidak bisa lari, kamu sudah mati. Lu Chen, begitu nama itu keluar, kedua sisi pertarungan menjadi sedikit lamban, dan pertarungan melambat dalam sekejap. Apakah prajurit manusia yang memblokir jalan dengan tubuhnya, memenggal kepala puluhan monster dengan kekuatannya sendiri, dan menjaga pintu masuk? Bukankah orang itu mundur dari medan perang dan gua iblis di bawah tekanan kuat setelah dipanggil oleh penguasa kota-kota iblis? Mengapa seseorang memburunya? Mungkinkah dia kembali lagi? Lu Chen masih di medan perang. Penguasa kota iblis bertanya dengan curiga. Dia sangat terkesan dengan Lu Chen, seorang pejuang manusia yang rendah hati. Lu Chen melompati tantangan tersebut dan memenggal kepala puluhan prajurit Yaozu, membuat Yaozu kehilangan muka dan membuatnya marah. Terlebih lagi, jika bukan karena Lu Chen yang berhasil memblokir jalan dan diserbu oleh puluhan prajurit monster dan terbunuh di tanah, murid-murid Xuantian mungkin akan kalah di belakang, dan mereka mungkin telah dikalahkan sejak lama. Oleh karena itu, dia sangat membenci Lu Chen ini. Namun, tidak ada seorang pun di pasukan iblis yang menanggapinya. Termasuk murid-murid Xuantian itu, mereka juga saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang menjawab. Karena Lu Chen tidak ada di sini. Lu Chen ada di sini. Di kejauhan, suara itu terdengar lagi, tepat di belakang pasukan monster. Di medan perang, banyak orang menoleh dan melihat dua titik hitam terbang ke arah mereka di kejauhan. Namun jaraknya terlalu jauh, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas siapakah dua titik hitam itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lu Chen melangkah ke lorong dan kembali ke tanah. Bagaimana dia bisa berada di gua iblis? Kata seorang murid Xuantian. Ini mungkin tipuan Yaozu yang mencoba membingungkan kita. Kata murid Xuantian lainnya. Bahkan murid Xuantian tidak percaya bahwa mereka akan berada di sarang iblis, dan bahkan orang-orang dari klan iblis pun tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempurnya, bocah setengah Yuan dan Realem itu hanya bermain gengsi di awal Yuan dan Realem. Faktanya, dia sama sekali tidak populer di medan perang, dan dia bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan utama. Ancaman macam apa yang bisa dia berikan? Terlebih lagi, jika Anda ingin menyelinap di sekitar medan perang dan masuk jauh ke dalam gua iblis tanpa ketahuan, bisakah anak itu melakukannya? Mustahil. Dengan kemampuan ini, dimungkinkan untuk melakukannya hanya jika Anda memiliki setidaknya alam Yuan dan tingkat ke-9. Tetapi orang-orang di atas alam Yuan dan tingkat 9 adalah kekuatan utama di antara kekuatan utama, dan umumnya mereka tidak bisa melepaskan tangan mereka untuk masuk jauh ke dalam gua iblis. Terlebih lagi, masuk jauh ke dalam gua iblis tidak akan membantu perang sama sekali. Ingin menyerang kota iblis. Ada puluhan ribu pembela di kota iblis, dan mereka juga memiliki senjata ampuh untuk membunuh petarung kelas atas. Jika jumlah orangnya sedikit, Anda tidak akan bisa menyerang sama sekali. Saat dua titik hitam kecil itu semakin dekat, beberapa Yaozu mengenali penjaga yang mengejarnya. Bukankah itu penjaga istana Tuan Kota? Bagaimana dia mengusirnya? Siapa yang dia incar? Sepertinya dia berasal dari keluarga yang sama, tidak seperti ras manusia. Banyak prajurit Yaozu membicarakannya. Hentikan dia pencuri. Melihat penjaga itu mendekati medan perang, dia dengan cepat berteriak dengan keras. Itu kamu, penguasa kota monster mengenali penjaga itu, memaksa Zuoking mundur dengan telapak tangan, dan bertanya dengan tajam kepada penjaga itu, kamu tidak menjaga paviliun harta karun, apa yang kamu lakukan di medan perang? Tuanku, aura paviliun harta karun telah dicuri. Penjaga itu menjawab dengan tergesa-gesa. Siapa yang berani mencuri energi spiritual? Penguasa kota iblis sangat marah. Namanya Lu Chen, itu dia. Penjaga itu berteriak dan menunjuk ke depan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Lu Chen, yang melarikan diri, telah pergi. Lu Chen, bukankah anak manusia itu kembali ke tanah? Kenapa dia ada di kota iblis? Penguasa kota iblis sedikit bingung. Tidak hanya dia bingung, lawannya Zuoking juga bingung, dan banyak orang lain juga bingung. Lu Chen berasal dari ras manusia,
tetapi orang yang baru saja dikejar mengenakan baju besi ras iblis dan memiliki wajah ras iblis, jadi dia jelas-jelas adalah iblis. Mungkinkah ada juga pria bernama Lu Chen di Yaosu? Dia bukan ras manusia, dia dari ras iblis kita. Sialan, dia melarikan diri dari bumi, dan penjahat itu menghajarnya. Penjaga itu menghantam tanah dengan kekuatan lebih dari 100 juta kati, membuat lumpur dan batu beterbangan di tanah, dan sebuah lubang yang dalam dilubangi dalam radius beberapa kaki. Peng, di depan, seseorang keluar dari tanah dan bergegas ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat, berjalan mengelilingi medan perang sejauh beberapa mil. Itu dia, penjaga itu berlari ke arah pria itu dengan satu jari, dan tiba-tiba, dia tidak dapat melanjutkan berbicara. Sebab, bukan orang itu yang dikejarnya. Pelaku yang ingin dia kejar adalah seorang prajurit dari suku monster yang mengenakan baju besi penjaga rumah, bukan pejuang dari umat manusia yang mengenakan jubah Suantian. Ini, bukan dia. Penjaga itu tercengang. Itu dia. Tanpa diduga, di atas langit, terdengar teriakan marah dari penguasa kota-kota iblis. Anak ini benar-benar pergi dan kembali, sungguh berani. Faktanya, Lu Chen melarikan diri ke dalam tanah, segera melepaskan rune dunia iblis dan rantai rune sistem udara, dan mengembalikan dirinya ke bentuk aslinya untuk menghilangkan roh jahat. Dia bahkan melepas baju besi Yaozu dan mengenakan jubah Suantian. Kecepatan berganti pakaian memang sudah sangat cepat, namun ia hampir saja terkena telapak tangan penjaga. Penjaga itu secara alami tidak bisa mengenali Lu Chen yang telah mengubah wajahnya, tetapi penguasa kota iblis bisa. Pergi ke beberapa orang dan bawa Lu Chen kembali. Pertempuran berlangsung menegangkan, dan Zhuo Qing tidak punya waktu untuk menanyakan alasannya. Dia ingin menahan penguasa kota iblis, jadi dia hanya bisa memerintahkan seseorang untuk menjaga Lu Chen. Meskipun ranah Lu Chen bukan yang terbaik, tetapi sebelum Lu Chen memblokir jalan dengan tubuhnya, dia memenggal kepala puluhan prajurit monster dan menjaga pintu masuk. Dia memberikan kontribusi yang besar dan pantas diselamatkan dari medan perang. Pergi ke beberapa orang dan bunuh Lu Chen itu. Penguasa kota monster tidak mau kalah. Lu Chen membuat monster Rache kehilangan muka. Dia tidak bisa membunuh mereka sebelumnya, tapi sekarang dia akan membunuh mereka. Di udara, orang-orang di kedua sisi turun dengan cepat dan langsung menuju ke arah Lu Chen. Selain itu, tujuan kedua belah pihak berbeda, dan mereka juga berjuang keras selama penurunan curam, yang memberi waktu bagi Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen melewati medan perang, menjauh dari pusat pertempuran, dan akan segera dapat berlari kembali ke kamp sekte Suantian. Para prajurit monster di tanah tidak bisa mengikutinya. Hanya monster yang lebih dekat ke sisi Lu Chen yang bisa bertarung di udara. Prajurit klan memiliki kesempatan untuk datang mencegat. Penjaga yang mengejarnya terlalu lambat untuk mengejar karena tamparan itu. 50 mil jauhnya dari kamp Suantian Fenzong, tiba-tiba seorang prajurit monster muncul dan menebas Lu Chen dengan pedang. Pedang itu menghancurkan ruang, dan aliran udara menderu. Kekuatan pedang itu berbobot 90 juta kati, dan bisa membelah gunung menjadi beberapa bagian. Prajurit dari suku monster yang menghunus pedang adalah alam Yuan dan tingkat keempat. Bunuh langit. Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia memiliki pedang Xiaoguang tambahan di tangannya, dan langsung mengorbankan Zantian. Dalam sekejap, energi pedang luar biasa, dan langit penuh dengan sinar cahaya, mewarnai seluruh ketinggian tinggi dari medan perang menjadi bersinar. Pisau Xiaoguang dikelilingi oleh rantai rune yang samar, yang menggandakan kekuatannya. Dengan satu tebasan, ruangnya rusak, udaranya meledak, dan kekuatan pisaunya seberat 10.000 jun, mengunci lawan. Apa, kunci aku? Wajah prajurit Yaozu berubah drastis, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Hanya setengah langkah ke Yuan dan Realem, dan bahkan menguncinya. Apakah ada kesalahan? Dia adalah prajurit alam Yuan dan tingkat keempat, dan kekuatan dasarnya adalah 60 juta kati. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekuatan 5 juta dari alam Yuan dan setengah langkah? Ada perbedaan besar dalam hal ini, oke. Hanya dia yang bisa mengunci Lu Chen, oke. Lu Chen menguncinya secara bergantian, itu pasti ilusi, itu pasti ilusi, itu pasti ilusi.